Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Muqawwil laili wan nahar. Tawfiqul qulub wal absar. Wa tafsiratan lidawil albab wal a'yan. Ja'il al-insani ala syu'ubi wa qabailah li ta'arafu kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala ta'ala kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Al-ayah. Pemirsa Suara Sampang yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita kembali bersua di udara dalam program Lentera Hati, kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang. Bagi para pemirsa yang ingin bergabung di acara ini, silakan bisa menghubungi nomor hotline kami 0823 33 90 6809. Pemirsa Suara Sampang 102,2. Sebagaimana kita pahami bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita ini tidak hanya dalam satu jenis, tetapi berjenis-jenis. Tentu dengan tujuan yang mulia, tujuan yang agung. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tentu dengan tujuan utama adalah lita'arufu, untuk kemudian ketika sudah saling mengenal agar bagaimana bisa menyebarkan rahman rahim Allah Subhanahu wa taala. Baik itu relasi kita dengan keluarga, relasi kita dengan saudara, relasi kita dengan teman, relasi kita dengan atasan, relasi kita dengan orang yang tidak kita kenal. Oleh karena itu, dalam Islam jelas sudah diatur bagaimana etika atau tata krama dalam pergaulan, sehingga pergaulan itu bisa menghasilkan sesuatu yang positif, yang proaktif, yang transformatif. Untuk menjelaskan etika pergaulan ini, alhamdulillah di tengah kita sudah hadir tokoh muda Sampang yang insya Allah bisa berpartisipasi aktif menjadikan Sampang martabat. Beliau adalah Ketua Fatwa Ilmu Kabupaten Sampang, Kiai Haji Miftahul Ulum. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Alhamdulillah khair. Hari menjelang siang ini Pak Kiai, alhamdulillah tidak mendung dan cerah Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Kiai, berkaitan dengan dialog kita, judul kita hari ini adalah etika dalam pergaulan. Langsung saja mungkin Pak Kiai agar tidak menyita waktu banyak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa Radio Suara Sampang FM 102,2 dimanapun Anda berada, segenap pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang yang kami cintai, sekaligus segenap direksi, pimpinan dan para penyiar staf Radio Suara Sampang, semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah memberikan firman, memberikan penjelasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, sebagaimana yang akan kita sampaikan dalam tema etika pergaulan. Manusia ini adalah makhluk sosial yang tentunya harus bersosialisasi
Tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri. Harus ada sinergi, harus ada hubungan relasi dengan sesama manusia, bahkan dengan makhluk Allah yang lain. Bagaimana manusia ini berhubungan dengan binatang yang lain, bagaimana manusia ini berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Karena ekosistem ini merupakan bagian dari sunnatullah, bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Diantaranya adalah Allah telah menciptakan berbagai macam bentuk makhluk yang ada di muka bumi ini. Berbicara tentang firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya saya, kata Allah, telah menciptakan kamu sekalian min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, wa ja'alnakum, dan aku ciptakan, aku jadikan kalian semua syu'uban, berbangsa-bangsa, bernegara, berbangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arufu, agar supaya saling mengenal. Saling mengenal. Artinya Allah telah menciptakan ada suku Madura, ada suku Jawa dan seterusnya. Tujuannya adalah lita'arufu, agar saling mengenal. Bahkan berbangsa, ada Allah ciptakan bangsa Indonesia dengan budayanya, Allah menciptakan bangsa Saudi Arabia dengan budayanya. Sekalipun budaya-budaya itu berbeda, tetapi lita'arufu, agar saling mengenal, dan endingnya nanti ada kecintaan, ada kasih sayang di antara mereka. Inna akramakum, dilanjutkan lagi oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kalian semua menurut Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa. Jadi sekalipun ada syu'uba, sekalipun berbangsa, bernegara yang berbeda, ada suku-suku, cuma tidak boleh mengklaim bahwa suku saya yang paling mulia, suku saya yang terbaik, bangsa saya yang terbaik. Tidak bisa. Karena hakikat yang terbaik menurut Allah, menurut Tuhan adalah atqakum, yang paling bertakwa. Sekalipun dia rumahnya ada di pelosok, maaf, ada di ND misalnya, ada di Nusa Tenggara Timur, tapi ketika dia bertakwa pada Allah, maka orang yang ada di perkotaan seandainya itu lebih kalah menurut Allah. Karena hakikat kehidupan manusia adalah atqakum, yang lebih bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah adalah zat yang mengetahui dan Allah zat yang maha teliti. Nah, ini korelasi ayat ini kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsirnya, bahwa tidak boleh ada klaim bahwa kami adalah bangsa yang paling hebat di antara bangsa yang lain. Karena setiap manusia, per individu, per bangsa itu ada plus, ada minus. Karena kaitannya tidak ada sesuatu yang sempurna. Karena kesempurnaan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang etika dalam pergaulan, ketika kita berbicara manusia, sosialisasi sesama manusia. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyaruhum, ketika kalian ada dalam sebuah komunitas, maka fasahib khiyaruhum, maka carilah di komunitas itu yang terbaik. Terbaik ini apa? Indah syariati, versi syariat, versi agama. Jadi yang terbaik itu bukan melihat terhadap wajah, bukan melihat terhadap bodinya, bukan melihat terhadap postur tubuh, tetapi melihat terhadap etikanya. Nah, berbicara etika, karena kita ini manusia, maka etika yang terbaik sesama manusia. Nah, karena etika ini oleh Allah sudah dideskripsikan sebagaimana yang Allah deskripsikan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi di dalam surat Al-Qalam ayat 4, Allah begitu memuji terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad adalah representatif dari manusia yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin, memiliki akhlak, memiliki etika, memiliki bentuk
azimin, yang mulia. Nah, ini gambarannya seperti apa ya? Seperti kita sering melihat, mendengar hadis-hadis beliau, bagaimana kehidupan Rasulullah berbangsa, bagaimana ketika Rasulullah memimpin sebuah negara, bagaimana ketika Rasulullah memimpin sebuah komunitas dengan etika. Karena Islam ini dibangun dengan etika. Islam tidak dibangun dengan peperangan. Sekalipun toh tidak sedikit kemungkinan ada peperangan, karena memang itu bagian dari hak ketika untuk merebut sebuah kebenaran. Iqamatul haqqi wal adli bil jihad. Jadi ketika akan merebut kebenaran, ketika akan merebut hak sesuatu yang baik, ketika tidak bisa dihindari ya bil jihad, artinya dengan peperangan. Tetapi peperangan ini oleh agama yang telah dideskripsikan oleh Nabi besar Muhammad SAW mempunyai aturan-aturan bagaimana ketika ini peperangan. Islam tidak pernah mendahului, Islam tidak pernah menyerang. Tetapi ketika Islam diserang secara akidahnya, maka Rasulullah waktu itu memberikan gambaran, ayo kita lawan. Tetapi tidak mengarah untuk memulai, tetapi Rasulullah lebih banyak mempertahankan diri. Ini untuk akidah. Nah, untuk persoalan pribadi Rasulullah begitu sabar. Ketika beliau berdakwah dihantam batu, ketika beliau ke Taif bukannya disambut dengan baik oleh orang-orang Taif, justru dilempari batu. Apa yang Rasulullah sampaikan? Apakah Rasulullah membalas? Tidak. Bahkan ada malaikat Jibril itu menawarkan kepada Rasulullah, itu orang-orang Taif akan kita bumi hanguskan, akan kita hantam, akan kita kasih gunung kita lempar ke mereka. Ternyata Rasulullah jangan, innahum la ya'lamun, mereka masih belum mengerti. Nah, artinya apa? Ini sebuah pelajaran bagi kita ketika bersosialisasi dengan masyarakat. Orang lain jangan paksa untuk untuk mengikuti kita, mengikuti kemauan kita. Tetapi kita harus menghargai apa yang mereka lakukan sepanjang tidak berunsur maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Jadi sederhananya sementara bisa saya simpulkan bahwa memang merupakan sebuah sunatullah perbedaan. Betul. Namun harusnya perbedaan itu bukan menjadi sebuah permasalahan di antara kita, karena memang kita dari sejak awal sampai akhir memang lahirnya berbeda. Iya, betul. Nah, tetapi bagaimana Pak Kiai cara untuk menjadikan sebuah perbedaan itu menjadi sebuah rahmah? Tadi sebenarnya memang sempat disinggung bahwa kategori utamanya sebenarnya adalah takwa. Tetapi konteks pada kehidupan sehari-hari mohon dijelaskan Pak Kiai. Kira-kira langkah-langkah atau konsep-konsep apa yang harus ditempuh misalkan ketika menghadapi sebuah perbedaan itu sebagai sunnatullah sehingga menghasilkan sebuah bentuk kasih sayang Rahman Rahim Tuhan sehingga bisa menyebar. Terima kasih. Kita tahu ada sebuah ilustrasi ketika kita berada di jalan aspal yang mulus, yang bagus. Itu tidak langsung mulus, tetapi di bawahnya ada kerikil yang kasar. Ada berbagai macam car di sana, itu luar biasa, batu-batu besar. Tetapi akhirnya ketika berproses akhirnya jalan itu bagus dan mulus. Nah, kita dalam kehidupan sosial ini sering kita menemukan tetangga kita kadang melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak suka. Contoh, misalnya seringkali kita di kampung-kampung, seringkali ini realitas yang ada. Kadang kamar mandi tetangga kita, atau kamar mandi kita itu ada air limbahnya, air kotoran. Iya, benar. Iya, ternyata air kotoran itu justru kadang melewati halaman orang lain. Benar. Nah, ini secara syariat, ketika kita melakukan sesuatu yang bisa menyakiti perasaan orang lain, ini berdosa. Jadi kita tidak usah memaksakan mereka untuk baik kalau kita sendiri belum memulai. Atau maaf, kita di kampung kadang ada tulisan masuk gang ini mesin sepeda motor dimatikan. Karena memang kampung. Nah, ini kan sebuah etika. Kenapa? Karena ketika kita ini melanggar etika ini, ada yang tersakiti. Kaget, tahu-tahu di kampung lari sepeda motornya kencang sekali.
Benar. Padahal di situ banyak anak kecil, atau di lingkungan pesantren, di tempat kita, di tempat kami, di tempat Kefar misalnya. Di lingkungan pesantren banyak anak-anak santri yang kecil, yang remaja di sana, kok ternyata bawa mobilnya atau bawa sepeda motornya ngebut sekali. Padahal ini rawan kecelakaan. Nah, ini sebuah etika. Nah, satu. Terus lagi ketika kita misalnya punya gawe, tetangga kita sakit, sementara kita punya gawe. Nah, kita harus musim hari ini. Ya. Tetangga kita ini udah sekaratul maut misalnya. Udah di detik-detik udah sakit luar biasa. Nah, kita waktu itu di sebelahnya kita punya acara, punya gawe, punya walimah, punya resepsi. Nah, Mbok Yo ini seyogyanya yang namanya sound systemnya juga diatur juga. Disesuaikan. Iya. Kenapa? Karena siapa tahu dengan kita mensesuaikan dengan kondisi ini, siapa tahu pintu surga ada di situ. Amin. Ya, atau sebaliknya, kita justru membuka pintu neraka untuk kita. Nah, misalnya ketika tidak ada toleransi dengan keluarga, dengan tetangga sekitar. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya untuk bisa memahami perbedaan sehingga menjadi sebuah etika, ini harus dimulai dari diri kita. Jadi ibda binafsik gitu. Jadi kita awali dari diri kita berbuat baik, fa insyaallah mereka juga nanti akan ikut berbuat baik. Selanjutnya Pak Kiai begini, terkadang kita merasa bahwa kita sudah memulai sesuatu yang baik itu dalam relasi kita, dalam pergaulan. Sebagai sebuah etika, kita sudah memulai sesuatu yang baik. Tapi terkadang kita orang lain menganggap bahwa apa yang kita mulai itu tidak masuk dalam kategori ayat tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi mungkin tanda-tanda untuk bisa ke sana kira-kira bagaimana? Karena yang namanya takwa itu adalah imtitsalu awamirillah, wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyatan. Jadi yang dinamakan takwa itu melakukan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Tetapi ini kaitannya dengan masalah vertikal. Kaitan kita dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, kaitan dengan horizontal, dengan istilahnya dengan sesama manusia. Nah, kita oleh Al-Quran diberikan sebuah gambaran, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Di dalam surat An-Nisa ayat 86, ketika idza huyitum, ketika Anda sekalian ini diberikan penghormatan, dimuliakan oleh orang lain, bi tahiyatin, dengan kemuliaan, fahayyu bi ahsana minha, fahayyu, maka kalian supaya memberikan balasan penghormatan bi ahsana minha, lebih baik. Aurudduha, atau sebanding. Nah, seandainya orang lain menghargai kita, ya kita juga ikut menghargai mereka, atau kita lebih menghargai mereka. Ada in khairan fa khairun, kan seperti itu. In syarrun fasarrun. Nah, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Artinya taruhlah dalam hal yang terkecil, karena memang hakul muslim alal muslim itu khamsun. Jadi menurut baginda Nabi, haknya orang muslim satu terhadap muslim yang lain ini ada 5. Yang pertama ruddus salam, menjawab salam. Nah, kita mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawab salamnya itu wajib. Jadi yang namanya assalamu tatawu'un, jadi salam itu kata baginda Nabi adalah sunnah. Waruddu faridotun, sementara menjawab salam ini wajib. Nah, termasuk ketika kita ada di jalan misalnya, karena Islam memberikan gambaran bahwa bagaimana sih tata cara salam itu sendiri. Nah, tata cara salam itu sendiri ini memang dianjurkan orang yang menaiki kendaraan ini mengucapkan salam terhadap orang yang berjalan. Warraqibu 'alal masyi. Nah, misalnya enggak bisa Assalamualaikum misalnya pas lagi naik sepeda motor, ya setidaknya pakai isyarah lah sebagai bukti menyapa. Intinya menyapa, titit gitu.
pakai klakson atau pakai lampu. Lampu. Liyusallimu as-saghiru 'alal kabir, atau yang lebih kecil ini mengucapkan salam terhadap yang lebih tua. Nah, ini mengucapkan salamnya ini sunnah, menjawab salamnya ini yang wajib. Wong kita didoakan keselamatan kok. Nah, wal marru 'alal qa'id, orang yang yang berjalan mengucapkan salam terhadap orang yang duduk. Nah, itu diantaranya seperti itu. Wal qalilu 'alal kasir, yang komunitas yang lebih sedikit mengucapkan salam terhadap komunitas yang lebih banyak. Nah, ini sebenarnya kan gambaran-gambaran ini adalah untuk tahasun, untuk saling berbaik. Jadi jadi menjalin hubungan yang baik. Baik, ya, kita lanjut Pak Kiai. Kembali lagi kepada tadi bahwa seperti yang saya sebutkan, ketika ayat Al-Hujurat ayat 13 ini selaku dasar dari panduan bagaimana kita beretika dalam pergaulan, ketika kita korelasikan dengan Quran surah Ali Imran ayat 110 dan juga 104, sepertinya ada kontradiksi Pak Kiai. Tapi sebelum itu dibahas oleh Pak Kiai, ini ada 3 pertanyaan Pak Kiai. Oh iya. Dari pemirsa Suara Sampang. Mungkin saya bacakan secara berurutan. Ya, langsung dijawab nanti. Langsung ya. Pertanyaan pertama ini datang dari saudari Sutra di Jalan Makbul. Pertanyaannya, apa yang harus diperhatikan dalam etika pergaulan? Oh iya. Poin utama mungkin yang harus diperjelas ini dalam etika pergaulan itu seperti apa? Terus kenapa etika pergaulan ini menjadi hal yang sangat urgen dalam kehidupan kita? Begitu Pak Kiai. Iya. Monggo langsung dijawab Pak Kiai agar tidak hilang. Ya, terima kasih. Kenapa kita ini di dalam pergaulan ini harus beretika, atau kenapa harus beretika dalam pergaulan? Karena pada dasarnya seperti yang saya jelaskan, bahwa konsep sosialisasi bagi manusia ini adalah sesuatu yang fitrah. Memang ya, karena manusia ini tidak bisa hidup sendiri, harus bermusyarakah atau bermasyarakat. Kita butuh dengan orang lain, baik dalam hal urusan usaha, kita ke pasar dan seterusnya, secara ekonomi, secara hukum, secara budaya dan seterusnya. Cuma Islam memberikan gambaran dengan nasihat-nasihat baik dalam hadis-hadis Nabi atau dari ijma pendapat para ulama madhab, bahwa ketika kita bersosialisasi dengan masyarakat harus ada satu tujuan, amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar kita memang sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, artinya jadilah wal takum minkum, jadilah kamu ini dari golonganmu ummatun, jadi umat, jadi komunitas, jadi masyarakat, yad'una ilal khairi, yang selalu mengajak pada kebaikan. Nah, mengajak kebaikan kalau sendiri kan tidak bisa. Namanya mengajak, ajak-ajak pasti kepada orang lain. Pada orang lain. Nah, ketika kita punya komunitas, saya sendiri misalnya secara pribadi punya komunitas dengan teman-teman sahabat-sahabat di luar, dengan sahabat-sahabat mahasiswa, sahabat-sahabat anak jalanan misalnya. Nah, kita ini ketika bersosialisasi dengan mereka, ini konsepnya satu, yad'una ilal khairi, mengajak kebaikan, begitu. Mengajak kebaikan ini universal, karena kebaikan versi manusia yang tahu ya manusia. Sekalipun toh nanti harus ada penjelasan secara syariat. Kebaikan itu seperti apa saja, satu bla bla dan seterusnya, seperti itu. Jadi kita memang harus bergaul karena kita tidak bisa hidup sendiri. Cuma kita mencari sahabat pergaulan ini yang justru membuat kita lebih bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Iya. Nah, seandainya ternyata kita di dalam komunitas kita ada, dalam tanda kutip misalnya, ada orang yang tidak sejalan, yang tidak masyru'iyah, yang tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara sempurna, ya kita tidak menjauhi, tetapi kita tidak boleh larut
dengan perbuatan mereka. Karena konsep dasar kita bergaul adalah yad'una ilal khair, hanya mengajak untuk melakukan kebaikan. Bergaul boleh, cuma kita harus ada misi dalam pergaulan itu. Seperti itu. Makanya ada sebuah kata pepatah, jadilah seperti ikan yang ada di laut. Meskipun laut ini asin, cuma kan tidak terkooptasi. Ikannya tidak asin. Ikannya tetap tidak asin. Tetap Justru sama, asinnya bukan di laut. Justru asinnya di dapur. di piring. Di piring. Nah ini kan gambarannya, yaitu ya. Jadi dari pertanyaan dan jawaban ini bisa saya simpulkan bahwa etika bergaul ini Pak Kiai menjadi sangat urgent bagi kita, karena tujuan utamanya adalah untuk bagaimana bisa meningkatkan ketakwaan kita. Saya kira jawaban pertama ini sudah persoalan pertama ini sudah terjawab. Lanjut Pak Kiai ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Rizal, juga di Jalan Makbul. Jadi pertanyaannya begini, bagaimana cara agar saya dapat bergaul dengan orang lain tapi tidak terjerumus ke dalam dosa dan tetap bisa menjaga ketenangan serta tidak mudah marah? Sepertinya saudara Rizal ini pemahaman. Bagaimana ini? Terima kasih. Nah, disinilah pentingnya kita belajar tentang ilmu agama, tentang etika pergaulan versi agama. Rasulullah itu di dalam berdakwahnya Rasulullah itu bukan pada komunitas yang semuanya baik. Atau kita secara dalam kehidupan sehari-hari tidak berada di komunitas yang semuanya baik, satu tujuan, tidak. Kita memang ada di komunitas yang berbeda-beda. Ada yang ketika kita ajak sholat dia mau, ada yang ketika kita ajak sholat dia sudah nggak mau, masih marah-marah, diajak ke surga marah-marah misalnya, ada. Atau ketika kita misalnya mengajak ke dia, yang ia bilang yang nggak no, yang nggak yes gitu, abstrak. Tetapi kewajiban kita ini kan dakwah. Setiap individu itu wajib berdakwah, sekalipun untuk dirinya sendiri misalnya, apalagi pada keluarganya, pada sahabatnya. Diikuti atau tidak diikuti, ini sudah hak prerogatif Allah. Namanya hidayah. Yang penting kita mengajak. Ayo kita, misalnya kita ada di komunitas anak jalanan. Nah, misalnya kita ada di komunitas orang-orang yang ada bahasa kampung-kampung narkoba dan seterusnya. Nah, kita ajak, marilah kita jauhi narkoba dan seterusnya. Ini dakwah, mengajak. Urusan diikuti atau tidak diikuti itu adalah hak prerogatif dari Allah. Makanya kita selalu mendoakan semoga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Saya kira sudah terjawab titik poin mungkin dari jawaban untuk saudara Rijal ini. Tentu kita harus berkaca kepada apa yang sudah diteladani oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lanjut ke pertanyaan ketiga Pak Kiai, dari saudari Indah. Jadi pertanyaannya, bagaimana aturan yang diberikan oleh syariat Islam terhadap suatu forum di mana forum itu diikuti oleh sekumpulan laki-laki muslim juga secara bersama-sama sekumpulan wanita muslimah. Jadi etika forumnya bagaimana? Apakah misalkan dalam teknis majelis itu tidak menjadi sebuah permasalahan misalkan ketika bercampur baur atau bagaimana Pak Kiai? Mohon dijelaskan Pak Kiai. Terima kasih. Ini sangat relevan sekali dengan situasi saat ini. Seringkali kita juga di acara-acara pengajian, acara-acara keagamaan, justru ketika itu kita melihat kadang sudah tidak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan. Kadang perempuan, laki-laki, perempuan kumpul gitu. Nah, kalau berbicara tentang batasan di dalam Islam, ini yang penting tidak boleh ikhtilat langsung, tidak ada percampuran langsung. Terus masing-masing ini harus menutup aurat, dan di majelis itu tidak ada unsur kemaksiatan, dan di majelis itu tidak ada istilahnya tidak bisa diprediksikan ada sesuatu unsur-unsur syahwat. Nah, meskipun bab urusan syahwat ini kan kembali ke hati dan diri masing-masing, karena syahwat itu pada dasarnya adalah
bergeraknya hati, mendesirnya hati, kan seperti itu. Maka idealnya ketika dalam satu majelis, dalam kelas misalnya, maka gambarannya adalah yang laki-laki ya duduk dengan laki-laki, yang perempuan duduk dengan perempuan, dan masing-masing harus satrul aurat, menutup aurat. Ini gambaran minimalnya seperti itu. Nah, tetapi batasan aurat sendiri di antara madzhabul arba'ah, 4 madhab, ini kalau kita ambil contoh madhab Imam Syafi'i, ini adalah seluruh tubuh untuk perempuan illal wajha, kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki. Nah, jadi itu batasannya. Selama kita aurat berkumpul, ada dalam satu majelis, ada dalam satu kelas misalnya seperti itu, yang penting menutup aurat sebagaimana diajarkan di dalam syariat, maka itu tidak masalah. Dan tetapi kita tanda kutip harus menjaga hati kita agar supaya kita tidak tergoda oleh gangguan syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Baik, bisa saya simpulkan Pak Kiai, jadi dari jawaban, jadi setidaknya ada target atau batasan-batasan yang harus dicapai dalam etika majelis ini. Satu, tidak boleh ikhtilat, tidak boleh bercampur baur. Iya, betul. Nah, terus yang kedua, kewajiban untuk masing-masing menutup aurat. Iya. Dan yang ketiga, kewajiban masing-masing untuk menjaga hati masing-masing. Iya, betul. Untuk tidak istilahnya berpikiran dan ada konotasi syahwat. Iya. Mungkin saya kira sudah dijawab semuanya oleh Pak Kiai, dan saya kira sudah sangat memuaskan. Kembali lagi ke pertanyaan terakhir tadi Pak Kiai yang ini kita bahas bersama. Sepertinya ada kontradiksi antara ayat Al-Hujurat ayat 13 dengan terutama dengan ayat surah Ali Imran ayat 110, karena seperti yang diungkapkan oleh Pak Kiai tadi, tuntutan dari surah Al-Hujurat ayat 13 itu adalah pengakuan bagi pribadi kita masing-masing untuk tidak menyatakan bahwa diri kita yang terbaik. Tetapi kalau kita melihat dari surah Ali Imran ayat 10 itu, kuntum khaira ummah, bahwa kalian adalah sebaik ummah. Kira-kira titik temunya ini di mana, Kiai? Yang dimaksud dengan khairu ummah itu klasifikasinya apa, Pak? Ya, terima kasih. Begini, Allah menciptakan makhluk ini kan macam-macam, mulai dari gunung, matahari dan seterusnya, termasuk manusia. Nah, ini sebelumnya berangkat dari sebuah tawaran. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana dzaluman jahula. Jadi Allah sebelumnya menawarkan terhadap makhluk-makhluknya, kepada gunung, terhadap lautan, terhadap langit, maukah kalian ini menerima amanahku? Amanah ini apa? Perintah Allah. Nah, ternyata mereka tidak mau. Justru hamalaha al-insanu, justru manusia yang siap untuk menanggung amanah. Nah, ketika menanggung amanah, sebenarnya manusia ini sedang dzaluman jahula, bodoh. Makhluk terkecil dibanding gunung, paling lemah dan seterusnya, kena angin sedikit dah sakit, masuk angin dan seterusnya, bersin. Nah, kena burung aja jadi flu, atau burungnya flu dan seterusnya. Ini kok ternyata wa hamalal al-insanu, justru manusia, oke, saya yang akan menanggung. Nah, ketika itu dia berani menanggung amanah, maka oleh Allah dikatakan bahwa kuntum khairu ummah. Manusia ini adalah khairu ummah. Jadilah kamu khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Baik menurut Allah adalah yang memiliki tugas apa? Yaitu ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, artinya apa? Manusia ini mau seperti apa ini oleh Allah dimuliakan manusia itu. Jadi sangat dimuliakan. Kenapa dimuliakan? Ya karena memang bentuk dan model manusia ini adalah makhluk yang terbaik. Secara visualisasi aja, secara bentuk saja, telinga manusia meskipun kecil ini lebih bagus daripada telinga gajah. Meskipun lebih lebar. Jadi proporsional sekali manusia ini bentuknya, matanya, hidungnya, mulutnya dan seterusnya. Nah,
ketika Allah memberikan bentuk proporsional untuk manusia, jadi bentuk yang seimbang dan standar ini, maka manusia yang siap menanggung amanah ini diperintah oleh Allah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan mengajak kepada kebaikan. Jadi kalau bisa kami sampaikan bahwa manusia ini adalah yang terbaik, yang paling takwa. Kita tidak boleh ego dengan kesukuan kita, tidak boleh ego dengan kebangsaan kita, karena yang paling baik menurut Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau orang sudah mutakin menjadi orang bertakwa, maka dia akan filosofinya akan mengakui Tuhannya dengan baik dan memperlakukan makhluk yang lain dengan baik, tidak berbuat kejelekan, tidak mengeksploitasi terhadap terhadap lingkungan, merusak lingkungan, tidak. Namanya orang yang mutakin. Nah, seperti itu. Baik Pak Kiai, saya kira sudah jelas dan panjang lebar Pak Kiai penjelasan dari Pak Kiai tentang topik kita hari ini, etika bergaul dalam terutama dalam konteks Islam lagi. Bisa saya simpulkan setidaknya ada 3 sampai 4 kunci Pak Kiai dalam topik kita kali ini. Pertama, bahwa Tuhan menciptakan kita ini bersuku dan berbangsa-bangsa, dalam arti bahwa kita memang sejak awal sampai akhir kita memang sudah diciptakan berbeda-beda. Iya, betul. Yang kedua, kata kuncinya bahwa penciptaan yang berbeda-beda itu tujuannya adalah lita'arufu. Betul. Jadi untuk saling mengenal satu sama lain. Ya. Yang ketiga, kata kunci yang mungkin kita bisa serap, bahwa lita'arufu itu tidak boleh tidak, tentu dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi Jadi mungkar, etika ya. utama sebenarnya dalam bergaul bagi kita harusnya adalah bagaimana kita ada mengajak. misi, ya. Misi kita adalah bagaimana kita mengajak kita pribadi dengan orang lain untuk berbuat baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Ya. Terakhir, kata kunci, tujuan utamanya adalah untuk bagaimana kita menjadi kelompok orang yang paling bertakwa dengan etika bergaul itu Pak. Ya, betul. Baik. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan Pak Kiai. Karena waktu sudah sampai kita harus menyelesaikan topik kita hari ini, tapi tanpa mengurangi rasa penasaran kita. Kita semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya bulan depan Pak Kiai. Amin. Dari saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.